Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dini. Di video kali ini aku mau jelasin lagi tentang uji asumsi klasik, tapi kali ini untuk regresi data panel. Sebenarnya tujuannya sih sama, tapi karena beda modelnya jadi pasti caranya juga beda. Cuma tujuannya aja yang sama dan syaratnya yang sama, yaitu harus menggunakan pendekatan OLS. Nah, jadi uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS dalam teknik estimasinya. Dengan demikian, perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresinya. Dalam regresi data panel, model yang berbasis OLS adalah CEM dan juga FEM. Dengan demikian, perlu dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk CEM dan FEM. Sebaliknya, apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan REM, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik, karena REM menggunakan pendekatan GLS atau General Least Square. Nah, uji asumsi klasik terdiri dari uji linearitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel. Hanya uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas saja yang dilakukan. Jadi, sekarang kita mau ke tutorial pengujian uji multikolinearitas dan juga heteroskedastisitas. Yuk, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, sekarang kita langsung ke tutorial uji asumsi klasik untuk data panel. Di video sebelumnya kan aku udah ngejelasin tuh teknik pemilihan modelnya. Nah, kalau misalkan model yang layak digunakannya itu adalah CEM ataupun FEM, maka kalian wajib untuk melakukan uji asumsi klasik ini. Jadi di sini uji asumsi klasik ini kan bisa dilakukan dengan beberapa cara, tapi yang diperlukan itu biasanya cuma dua, yaitu uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu gimana cara melakukan uji multikolinearitas. Nah, filenya aku pasti pakai yang ini seperti di video-video sebelumnya. Sebaiknya kalian save aja, jadi kalau mau mengolah data lagi bisa tinggal dibuka aja. Yang pertama, kita ke uji multikolinearitas. Caranya, kita tinggal klik quick. Nah, ini menu quick yang di atas. Kita klik, lalu pilih yang grup statistik. Ini. Lalu pilih yang correlation. Oke. List of series-nya kalian tulis saja variabel-variabel kalian. Di sini variabel punya aku kan ada 6. Kita tulis yang kemarin ISR, DAR, ROA, size, NPF, dan suku. Oke. C-nya nggak usah dimasukin ya. Kalau yang sebelumnya kan ada C-nya itu dimasukin, kalau ini nggak usah. Kita oke. Nah, ini dia outputnya. Kita perhatikan nilai-nilai dari tiap variabelnya. Jadi, berdasarkan uji multikolinearitas, variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8 itu tidak ada, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara variabelnya. Seperti itu, teman-teman. Kalau nilainya kurang dari 0,8 berarti tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan kalau lebih dari 8 terjadi
jadi multikolinearitas. Seperti itu. Nah, jadi ini kesimpulannya. Aku tulis saja ya. Sekarang kita lanjut ke uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas caranya, yang ini kita close dulu. Uji heteroskedastisitas, caranya kita klik persamaan EQ01. Untuk ini juga udah kita jelasin di video sebelumnya ya. Lalu kita klik view. Kita pilih residual diagnosis. Residual diagnosis. Kemudian kita pilih cross section dependent test. Yang kedua ini ya. Klik. Nah, ini dia. Hasil outputnya. Nah, kemudian kita perhatikan nilai probabilitas Brush Pagan LM-nya. Nah, ini Brush Pagan LM probabilitas. Kita perhatikan nilainya. Jika nilainya lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan jika nilainya kurang dari 0,05, artinya terjadi heteroskedastisitas antar variabel. Nah, di sini kan nilai probabilitas Brush Pagan LM-nya itu 0,1695. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi, untuk variabel yang kita uji di sini tidak terjadi heteroskedastisitas. Seperti itu, teman-teman. Caranya mudah ya untuk data panel ini, nggak serumit yang regresi linear berganda. Jadi segitu aja yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.